Oke, shalom, sorry. Dia ada gangguan sinyal mungkin. Kita mau mulai bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan syukur tadi setiamu kasih melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagi dan buat kami tak bisa bisa kasih yang kami
baru tetap setia di pada diri. Berikan buat hari yang kami kasih dan rahmat baru bersama sedih jadi debu bersama sedih di sepanjang hidup. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur pada kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur masih setia. Kami bersyukur buat rahmat. Kami bersyukur sama baik Engkau sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Terima kasih, terima kasih. Sebab datang-Mu semua dalam hidup kami. Sebab pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Setia Bapa yang benar, Kau tetap sama, berusaha dan sampai selamanya. Kau setia, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus.
Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Mulialah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu melakukan segala berkat. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Di atas segala Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan. Itu masih di surga. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, sebab Kau yang layak disembah selamanya. Haleluya. 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 Pujilah namamu. Pujilah namamu. Yesus Tuhan. Namamu yang masa ini di surga. Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu. Hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab Engkau yang menyertai. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang kita pelihara kami dengan kasih setiamu. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu yang tidak pernah habis. Ya, semua tak berkesudahan kasih setiamu, bahkan besar setiamu bagi kami. Kami bersyukur sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Tapi mau tinggal di alam-Mu, menikmati semua yang terbaik yang Kau sediakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik.
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau yang berdalam penuh atas hidup kami. Engkau yang memimpin langkah kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, ditinggikanlah Engkau, dimuliakan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan. Yang memberi kekuatan bagi kami. Sebab tidak meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Dan terima yang selalu sama. Haleluya. 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 Sebab kami memandang kepada berharap kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Bukan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tanggung sendiri. Engkau Tuhanku yang mengaku dalam jamu dan seru darimu. Perlawanan-Mu jangan lepaskan
Allah harapan dalam hidupku. Sungguh bukan karena kuat kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku mampu sendiri, engkaulah Tuhanku yang Tuhan dalam wajahmu dalam seru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dan lepaskan lapar dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dan lepaskan harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Ini doa kami, ini permohonan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Terus pegang tangan kami, terus tuntun pimpin langkah-langkah kami. So, kami tak dapat jalan terima. Kami perlu Engkau. Kami butuh arah. Kami butuh firman-Mu. Untuk kami syarat dibuat untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya kami melakukannya dalam hidup kami. Nama Yesus, kami firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Syukur hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, dan semua tentunya karena anugerah Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di Alkitab Yeskiel, pasalnya yang ke-10. Ya tentu kalau kita membaca pasal ini, kita akan kembali ingat seperti pasal yang pertama dari kitab Yeskiel.
karena ini penglihatan yang sama yang dulu pernah dilihat di tepi Sungai Kebar di Kecil, dan yang memang kalau kita baca rasanya dulu bingung banget, tapi percayalah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, untuk memahami Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca, Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat di Korintus, seperti hanya roh kita yang di luar konteks Tuhan. Nah, kita Bapak Ibu ya. Demikianlah juga hanya roh Allah itu yang mengenal Allah. Jadi kalau orang nggak ada roh Allah dalam hidupnya, ya bagaimana mereka bisa dapat mengenal Allah itu secara pribadi? Nggak mungkin, karena pikiran manusia itu terbatas. Nah, jadi kita belajar firman Tuhan dan berkali-kali saya harus terus sampaikan berulang-ulang, ya firman Tuhan itu dicatat untuk dicontoh dan jadi peringatan secara pun kita renungkan itu prinsipnya adalah firman itu untukku. Jadi firman Tuhan tadi maka itu harus kita tahu untuk kita lakukan dalam hidup kita, atau firman Tuhan hari ini sebuah peringatan bagi kita untuk kita nggak lakukan hal Tuhan ini, sehingga hidup kita pada dasarnya akan terus sepan berhadapan dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini kita masuk di dalam kitab Yeskiel pasal 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh baca di apa masing-masing. Kemudian Tuhan meninggalkan itu sih. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata sulit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lengan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan melipat dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik di atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi dan pelapanya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Salah sayap kerub itu terdengar sampai keluar seperti Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia berfirman, dia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lengan itu, ambillah api di tengah-tengah rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian ini pergi berdiri di samping salah satu roda-roda itu. Lalu tukang kerub itu mengeluarkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Yang ambilnya sedikit dari paruhnya dalam tangan orang yang berpakaian lengan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah mereka. Aku melihat sungguh di samping kerub itu ada 4 roda. Satu roda di samping seorang kerub, dan roda ini kelihatannya seperti kilauan permata virus. Kelihatannya tempatnya adalah serupa, seolah-olah roda itu
Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka, bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar, masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Nah, sekali lagi, sorry. Oh, kamera saya tertutup. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak tahu siapa yang nutup kamera saya. Nggak apa-apa, Pak, matiin kamera aja, Pak. Soalnya ini jelas, tadi tuh nggak. Oh, oke, oke. Terima kasih istriku buat bantuannya. Mungkin karena sinyal di sini kalau kamera saya buka, justru nggak jelas ya. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan, ini adalah penglihatan yang mirip yang pernah dilihat oleh Yehezkiel sebelumnya di dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang pertama. Tentu kalau kita baca sepintas lalu, kadang kita juga bisa bingung, jangankan menafsirkannya Bapak Ibu. Membayangkan saja seperti apa bentuk dari apa yang dilihat oleh Yehezkiel, itu saja mungkin udah nggak kebayang Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, hal yang dapat kita pelajari adalah tentu di balik setiap penglihatan, ya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu secara pribadi juga pernah mendapatkan yang namanya penglihatan. Karena seperti kalau saya pernah ngajar di kelas SPK, di sesi Yesus Gembala khususnya, dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan Gembala yang baik bagi kita, dan dia mengenal kita, dan kita juga harus mendengar dan mengenal suaranya. Hal itu adalah untuk melatih kita ini peka dengar suara Tuhan. Nah, Tuhan kan bisa berbicara kepada kita itu lewat berbagai macam cara. Berkali-kali juga saya harus ingatkan, ya tentu yang pertama secara audible langsung ke telinga kita, seperti kita sedang mendengar suara saya hari ini, walaupun berkali-kali juga saya harus katakan sampai hari ini dalam seingat saya belum pernah dengerin secara langsung di telinga saya ada suara yang saya tahu itu suara Tuhan, belum pernah. Hal yang kedua, Tuhan bisa bicara itu lewat yang namanya hati nurani kita. Nah, itu yang paling sering biasanya. Makanya kenapa kita harus menjaga hati nurani kita itu tetap murni, tidak tercemar oleh apapun juga. Sehingga kita bisa peka, dengerin suara Tuhan, dan kemudian kita taat melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, yang berikutnya Tuhan ya bisa ngomong melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan, firman yang kita dengarkan dalam bentuk khotbah atau disampaikan oleh orang lain. Terus Tuhan juga bisa bicara lewat penglihatan, mimpi. Nah, dan yang berikutnya ya lewat saudara seiman, pemimpin rohani, kejadian-kejadian umum atau kejadian khusus. Tapi secara khusus pagi hari ini yang saya katakan tadi, Tuhan bisa bicara kepada kita lewat yang namanya sebuah penglihatan. Ya, sekali lagi, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah
mendapatkan penglihatan. Terkadang penglihatan yang kita lihat itu ya kalau begitu kita mendapat penglihatan kadang kita bingung, tapi tetap percaya kalau itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan penjelasan apa maksud dari penglihatan itu. Karena seperti yang saya katakan tadi ketika di kelas SPK tentang Yesus adalah gembala khususnya, itu adalah hal yang kita praktekkan di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita mendoakan seseorang dan orang itu nggak harus ngomong apa pergumulannya, apa permasalahannya, tapi ketika kita sama-sama menyembah Tuhan, sebelum kita mendoakan orang tersebut, nah tiba-tiba Tuhan bisa memberikan sebuah impresi, Tuhan bisa memberi kita satu kata, atau Tuhan bisa memberikan sebuah gambar, atau bahkan seperti apa yang dialami oleh Yeskiel, mendapatkan sebuah penglihatan seperti sebuah video. Ya, bisa video singkat, tapi jelas dilihat, dan tentu sekali lagi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sampaikan kepada kita melalui cara apapun, termasuk salah satunya penglihatan, seperti apa yang disampaikan oleh Yeskiel di dalam pasalnya yang ke-10, ketika dia mendapatkan penglihatan lagi, dan ada perintah-perintah yang dia dengar di dalam penglihatan itu. Nah, jadi pagi hari ini apa yang bisa kita belajar dari Yehezkiel pasal 10? Ya, hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, sekali lagi percayalah Tuhan itu mengenal hidup kita, Tuhan itu sangat tahu siapa kita sebagai umat gembalaannya. Dan Tuhan itu bisa ngomong dengan kita dengan banyak cara, dan salah satunya adalah penglihatan. Nah, tentu sekali lagi ya kita harus terus-menerus melatih untuk kita peka mendengar suara Tuhan dalam bentuk apapun, dan salah satunya adalah dalam bentuk penglihatan. Dan kita juga belajar untuk berani menyampaikan kalau itu adalah satu keadaan di mana kita sedang mau mendoakan seseorang contohnya. Dan Tuhan memberikan sebuah penglihatan apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut, ya belajar sampaikan saja, nggak usah takut salah, apalagi takut orang itu tersinggung, karena prinsipnya adalah segala sesuatu kalau dari Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, walaupun tentu ya kita nggak bisa berandai-andai tentang respon orang, tapi belajarlah semakin peka mendengar suara Tuhan, yang salah satunya sekali lagi caranya adalah Tuhan memberikan penglihatan kepada kita. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu yang pernah mengalami hal-hal seperti itu mendapatkan penglihatan, baik itu pesan itu untuk pribadi kita, atau penglihatan itu adalah sebuah pesan untuk kita sampaikan kepada saudara seiman kita, nanti Bapak Ibu boleh cerita pengalamannya, supaya Bapak Ibu yang lain ya tentu dapat bisa belajar juga. Walaupun sekali lagi firman Tuhan yang sama juga mengajar kita jangan berkajang pada penglihatan. Kenapa? Ya balik-balik firman Tuhan yang sama juga melengkapi ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu, tapi jangan padamkan roh. Artinya kita, poin pentingnya adalah belajar peka dengerin suara Tuhan. Yakin bahwa itu suara Tuhan. Karena saya percaya semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal kepada Tuhan. Seperti Tuhan mengenal kita, ya kita akan semakin mengenal. Kalau kita sering membangun hubungan, kita akan peka nih dengar suara siapa. Contoh kemarin nih, 2 hari yang lalu kemarin di dalam perjalanan, nah tiba-tiba kan Pak Santo, oh bukan perjalanan, sorry, waktu kami pertemuan TPGL hari Kamis yang lalu. Waktu kami ngobrol, tiba-tiba Pak Santo dapat telepon dan di loudspeaker suaranya. Karena Pak Santo berharap juga kami mendengar.
Di awal-awal sepertinya ini suara Pak Ahyong. Nah, si Vincent juga tebak ini suara Pak Ahyong nih. Tapi setelah saya amati beberapa lama dari isi pembicaraannya, saya tahu ini nggak mungkin Pak Ahyong. Dan setelah saya cermati lagi, ini suara siapa? Oh, saya tahu ini siapa nih. Itu salah satu pemimpin kita di cabang. Karena Pak Santo kan memang departemen misi yang membapai semua cabang-cabang kita. Jadi kalau ada apa-apa, ya teleponnya ke Pak Santo. Dan saya langsung ngomong, ini pendeta si A. Dan memang betul. Ya kenapa? Karena saya pernah ketemu, sering ngobrol. Jadi saya walaupun bukan video call, waktu itu hanya telepon biasa, dan bukan telepon ke saya, jarak sekitar 2 meter di depan saya, tapi di loudspeaker, oh saya kenal ini suara siapa. Nah seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, bahkan contoh kecil saja, kalau anak-anak kita waktu kecil, kalau kita pulang, mungkin dari ujung lorong, suara motor kita, suara mobil kita, klakson kita, mereka kenal. Mereka bisa langsung berlari-lari menyambut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman seperti itu waktu kecil. Ketika orang tuanya pulang, karena sangat dikenal, tiap hari didengar, akan tahu ini jelas, ini bukan suara motor papanya, atau ini suara motor papanya. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu nggak akan pernah ragu-ragu ini suara Tuhan atau bukan. Penglihatan ini datang dari Tuhan atau bukan. Nah, jadi poin pentingnya adalah Bapak Ibu apa? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kalau sampai setiap dapat sesuatu terus kita tanya, Pak, ini dari Tuhan atau bukan Pak ya? Ini suara Tuhan atau enggak Pak ya? Loh, saya bilang lah yang dengar kan Bapak Ibu, yang dapat penglihatan kan Bapak Ibu. Kenapa tanya sama saya? Kan saya enggak dengerin, saya enggak lihat. Nah, jadi poin pentingnya ya seperti Yeskiel, walaupun rasanya penglihatannya ini rumit banget, aneh banget, tapi Yeskiel tahu itu dari Tuhan, itu ada pesan Tuhan. Jadi dari Yeskiel pasal 10 ya itu sih yang Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk kita belajar hari ini, bangun hubungan semakin intim dengan Tuhan. Sehingga seperti Tuhan mengenal kita, sangat mengenal kita, seperti itulah kita belajar mengenal Tuhan, bahkan mendengar suaranya. Yang saya katakan sekali lagi, cara Tuhan berbicara kepada kita itu punya banyak cara. Jangankan lewat penglihatan Bapak Ibu. Jangan-jangan kalau Bapak Ibu dengerin suara yang tiba-tiba ngomong dengan Bapak Ibu tengah malam, kalau Bapak Ibu nggak yakin, nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu malah kabur. Dipikir tuh setan mungkin. Tiba-tiba lari kok tiba-tiba ada suara. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Samuel, itu untuk pengalaman pertama Samuel mendengar suara Tuhan, ya Samuel lari ke Imam Eli. Dia pikir itu suara Imam Eli panggil dia. Bahkan sampai 3 kali dia lari kepada Imam Eli. Karena dia belum kenal siapa itu Tuhan. Karena masa itu firman Tuhan katakan ya Tuhan nggak berfirman, Tuhan nggak pernah sampaikan sesuatu. Apalagi waktu itu Samuel masih sangat muda. Belum pernah secara pribadi. Nah, tapi setelah saat itu, Samuel tahu itu suara Tuhan, dan kemudian dia terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya dia menjadi seorang nabi yang sangat mengenal suara Tuhan. Nah, jadi itu juga yang harus kita praktek dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bangun hubungan yang intim dengan Bapa, dan percayalah ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang akan membawa kita semakin mengenal Bapa Surgawi, sehingga kita bisa mendengar suara Bapa kita, sekali lagi, lewat apapun caranya. Dan salah satunya ya adalah penglihatan. Walaupun tentu
Untuk hal itu kan firman Tuhan saya katakan tadi, uji segala sesuatu, tapi jangan padamkan roh. Karena harus seimbang. Barometer yang kedua yang selalu saya ingatkan, wah ini dari Tuhan atau bukan? Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, udah pasti itu dari Tuhan. Tapi kalau ada penglihatan, ada nubuatan, tapi kok nggak nggak matching banget dengan firman Tuhan, nah itu diuji Bapak Ibu. Makanya balik-balik firman Tuhan. Seperti yang berkali-kali juga saya katakan, gimana kita tahu itu uang palsu atau tidak palsu? Bapak Ibu nggak usah pusing belajarin jenis-jenis uang palsu Bapak Ibu. Belajar dan teliti dan fahami saja uang asli. Pokoknya begitu nggak sama dengan yang asli, yang kita tahu, yang kita paham, udah pasti palsu. Udah selesai, sederhana Bapak Ibu. Nah makanya kenapa berkali-kali saya katakan ujung-ujungnya kalau saya ngomong itu 4M Bapak Ibu. Baca firman, renungkan firman, sampai kita benar-benar ngerti dan paham firman. Jadi seperti jemaat di Berea, setelah dengar firman Tuhan pun, ya balik ke rumah baca lagi. Benar nggak tadi yang pendeta ngomong tuh ya? Sesuai nggak ya dengan firman Tuhan yang ku baca ini ya? Yang sudah tercatat, udah baku ini. Kejadian sampai wahyu Bapak Ibu. Jadi mari jadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Dan salah satu caranya ya kerjakan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ya Tuhan, itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Ya kasih setiamu menyertai kami semua Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tak Pak Heri tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu, di dalam tuntunan pimpinan-Mu sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dimanapun kami ada, biarlah hidup kami memuliakan Engkau dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami perbuat, dan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, supaya hidup kami jadi berkat dan Kau dipermuliakan. Berkati apa yang dikerjakan tangan kami seperti dengan firman-Mu, bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Terima kasih. Bela kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.